Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai update market crypto khususnya setelah CPI ya, atau inflasi data Amerika yang baru aja rilis. Jadi di video kali ini kita akan quick update aja kira-kira bagaimana beberapa data baru ya. Lalu saya akan membahas mengenai technical seperti biasanya kita akan bahas. Dan kalau misalnya teman-teman suka mungkin kita quick update seperti ini market crypto, jangan lupa untuk leave a like ya. Bantu support channel ini dengan cara like-nya. Dan kita targetkan untuk hari ini mencapai 200 like gitu ya teman-teman. Thank you semuanya untuk supportnya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like ataupun share videonya. And thank you. Dan kita langsung masuk aja ke dalam videonya, dimana kita membahas update market crypto. Nah, kita bisa lihat untuk hari ini Bitcoin sudah ada cenderung sedikit mengalami pelemahan. Ya, sempat kita bahas di video terakhir juga altcoin season terjadi. Di sini kita bahas ya video ini. Kita berkata Bitcoin mungkin ada potensi sedikit mengalami penurunan. Nanti kita bahas lebih detail di secara teknikal ya. Namun teman-teman lihat secara 24 jam terakhir yang terjadi adalah beberapa kripto masih mengalami kenaikan karena kita mengalami yang quote on quote ya altcoin season. Jadi Bitcoinnya mungkin relatif melemah, tapi altcoin cukup kuat gitu ya. Tapi kalau Bitcoin udah lemah harus hati-hati, waspada aja. Nah, tapi beberapa altcoin ada juga yang sedikit mengalami penurunan ya di sini. Jadi mix lah, masih mix. Beberapa yang masih strong, altcoin yang strong masih kuat juga. Kita di sini ada Gnosis, Fracture, Flow, DYDX dan lain-lainnya ya. By the way, sedikit bocoran aja gitu ya. Nanti mungkin video selanjutnya kita akan bahas mengenai naratif kripto. Itu akan menjadi big juga ya, karena kita bahas kira-kira tren apa sih yang akan hype di bull market berikutnya. Nah, kita bahas juga sekarang ke Fear and Greed. Fear and Greed untuk financial market di sini sendiri masih di 41. Jadi masih di fear, nggak terlalu banyak pergerakan. Sedangkan udah mulai sedikit mengalami penurunan nih kalau kita lihat dari Fear and Greed dari kripto, karena Bitcoin sendiri kan sedikit turun ya, di sini 69. Nah, kita bahas untuk data. Nah, di sini kita lihat ya, dimana adalah dari Watcher Guru, breaking US inflation falls to 3.2% atau mengalami penurunan ke 3,2%, lower than expectation. Kalau teman-teman lihat di Bloomberg sini ya, mana? Nah, ini CPI-nya ekspektasinya sebenarnya 3,3. Ya, teman-teman bisa lihat di sini kita 3,2%. Nah, implikasinya ke market apa? Sebenarnya kalau menurut saya ini cukup positif ke dalam market. Makanya kita bisa lihat Bitcoin secara short term ya pada saat data ini keluar jam 8:30 gitu ya. Ini ada sedikit mengalami kenaikan. Dan video ini dibuat baru beberapa menit setelahnya nih. Teman-teman lihat di sini ya, baru ini jam 9 ya. Sedikit mengalami kenaikan setelah datanya keluar gitu. Nah, lucunya sebenarnya teman-teman bisa lihat di saat Amerika 3,2%, kita bisa lihat di belahan dunia lainnya Argentina gitu ya. Ini inflasinya 143%. Kalau teman-teman nggak tahu, ini Argentina lagi mengalami hyperinflation, di mana ya inflasinya secara gila-gilaan gitu ya. Ya, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Sebenarnya karena pasti faktor ekonominya gitu ya. Ini perbandingan aja. Jadi sebenarnya US ini ya secara overall the Fed ini masih bisa tergolong ya, mereka targetnya 2%, tapi untuk mencapai target tersebut mereka making progress ya, ada kemajuan. Hopefully dengan hasil seperti ini untuk FOMC di bulan Desember ya, kalau nggak salah nextnya itu Desember, itu skip atau pause lah. Jadi intinya nggak mengalami kenaikan suku bunga, itu akan lebih positif lagi ke dalam market crypto. Nah, kita masuk ke dalam ini dari Econometrics. Ini menarik juga nih teman-teman. Kita ngomongin tentang Bitcoin kan, Bitcoin Spot ETF dari Grayscale secara khususnya. Nah, ini kita bisa lihat the Grayscale Bitcoin Trust ini bakal menjadi ETF. Dan teman-teman bisa lihat untuk Grayscale Bitcoin Trust sendiri, walaupun sekarang belum jadi ETF, udah gede, udah massive, udah besar. Nah, ini dia ada visualisasi yang menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena ini beberapa blok, teman-teman lihat ya. Ini satu kotak ini represent 10.000 Bitcoin. Gitu ya di sini. Each block represent 10.000 Bitcoin. Dan memang ada beberapa Bitcoin, bukan beberapa Bitcoin. Ini ribuan Bitcoin yang dikuasai oleh Satoshi. Ya sebenarnya kita nggak tahu Satoshi itu siapa sampai sekarang juga gitu, karena dia anonymous. Ini hanyalah sebuah nama. Bisa jadi ini nama orang Jepang, tapi bisa jadi dia bukan orang Jepang juga
gitu, karena nggak ada yang tahu siapa itu Satoshi. Tapi kita bisa lihat kemarin kita sempat bahas tentang MicroStrategy. MicroStrategy sendiri ini udah lumayan besar, mereka mengkontrol Bitcoin lumayan banyak. Ini satu blok aja 10.000 gitu. Jadi ya ini si Michael Saylor sendiri udah mulai beli Bitcoin, dan ini lumayan besar. Selanjutnya adalah GBTC atau Grayscale Bitcoin. Ya ini yang besarnya gitu ya. Secara statistik kita bisa lihat GBTC punya sekitar 25 miliar dolar di asset under managementnya dia. Itu adalah setengahnya, half the size of GLD Gold ETF. Jadi ya tergolong cukup besar, setengahnya Gold ETF. Lalu dia punya sekitar 620.000 Bitcoin. Ini hanya visualisasi aja nih. Makanya kenapa kalau misalnya Bitcoin dijadikan ETF, ini akan berdampak besar, positif ya, ke dalam market kripto gitu, karena lebih besar lagi institusi-institusi yang mau mulai membeli Bitcoin itu lebih besar. Kenapa? Karena biasanya mereka bermain di ETF gitu, nggak langsung beli Bitcoinnya tapi belinya ETF-nya. Nah itu kira-kira dan sekarang kita masuk ke dalam technical. Nah ini kita ada beberapa liquidation chart gitu ya, nanti yang kita bahas dan teknikalnya. Nah kalau kita bahas dulu mungkin satu news lagi ya di sini. Teman-teman lihat ini dari Nate Geraci, dia membahas bahwa ini menarik nih. Kenapa? Karena secara timeline, kalau teman-teman perhatikan timeline Bitcoin ETF, karena kita masih ngomongin Bitcoin ETF gitu ya. Timelinenya itu deadline-nya itu sebenarnya di Januari, di awal tahun depan. Ya, Januari. Itu untuk SEC kasih keputusan apakah mau diterima, di-approve atau enggak gitu ya. Dan itu nggak ada keputusan karena itu udah paling deadline-nya, udah akhirnya lah gitu. Jadi harus ada keputusan. Nah ini ada spekulasi di mana ada kemungkinan di minggu ini atau di 17 November ini mungkin bisa jadi ada false spot Bitcoin ETF, mungkin bisa diterima. Kenapa? Karena di Desember nggak ada gitu, jadi nextnya Januari. Mungkin SEC maunya mereka approve-nya by batch, jadi ya batch pertama, batch kedua. Jadi ada yang awal duluan lah, biar dampaknya nggak terlalu besar. Ada kemungkinan seperti itu. Makanya mungkin di November 17 ini bisa jadi diterima gitu ya. Walaupun kalau saya lihat sendiri ya, saya sebenarnya condong ke arah tahun depan gitu ya. Tapi kita akan lihat tanggal 17 November, teman-teman bisa lihat juga ini ya, apakah nanti SEC bakal ada spot Bitcoin ETF atau enggak ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam ini heatmap liquidation chart. Masih sama 34 masih menjadi level, tapi kita bisa lihat nih ini mulai develop, dimana yang 35 ribu sekarang menjadi key levelnya, lebih kuat, banyak order di area ini gitu ya. Lalu di sini di area 36.000 juga cukup besar. Jadi biasanya sebenarnya memang angka-angka bulat 34.000 lah, 35.000 atau 36.000 yaitu menjadi angka yang strong, bisa menjadikan area-area support gitu ya. Dan saya bisa katakan memang price Bitcoin relatif lebih stabil, lebih sideways, tapi masih cukup strong karena dia masih hold trend line-nya. Seperti itu. Nah, nanti kita lihat juga di sini secara resistance ini secara short term, teman-teman bisa perhatikan memang area 37.000. Di sini saya bisa bilang 37.100, 37.200. Ini akan menjadi strong resistance. Nanti kita bahas nih kenapa 37.200 strong resistance ataupun di kisaran area 36.900-an. Ya. Jadi teman-teman ingat, nanti kita bahas nih 34, 35, 36 angka bulat, lalu ada 37.200 sama area 37.000-an yang strong, yang kuat gitu. Nah, kita ngomongin secara teknikal, kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Nah, memang kalau kita secara short term, ini yang kita bisa lihat ya, secara short term setelah bukan ETF tapi setelah CPI ya. CPI tadi 8:30. Nah, di sini. Ya, di sini nih. Oke. Teman-teman hopefully bisa lihat ya di sini ya, ada garis ini gitu ya. Ini ETF bukan ETF lagi, sorry ya, CPI. Nah CPI-nya ini keluar datanya, memang datanya positif. Makanya kita bisa lihat Bitcoin movementnya langsung ada kenaikan 0,75%. Lalu ini slowly grinding up, slowly mulai naik lagi ya. Jadi memang karena ini data sih kalau saya lihat kenapa dia mengalami kenaikan. Ini more to datanya sendiri memang cukup suportif lah untuk dari CPI sendiri. Nah, kalau kita lihat untuk di time frame mungkin 1 jam atau 2 jam, let's say kita lihat di 1 jam.
Dan ini kita sempat bahas. Kemarin kita ngomongin tentang consolidation di area weekend, dan memang kita lihat nih, Bitcoin justru memang relatif lebih konsolidasi di area weekendnya. Karena weekend nggak terlalu banyak movement, altcoin yang movement. Mungkin ini kita exit dulu aja ya. Karena udah selesai weekend. Nah, lalu saya sempat mantau gitu ya, perhatikan area Bitcoin di mana dia mulai konsolidasi, dan ini konsolidasinya kan moving, ada short term uptrend gitu ya. Lalu dia mulai breaking down, mulai mengalami penurunan, dan sampai saat ini masih turunan, bahkan ya di area ini pun relatif ini kita mengalami penurunan juga. Untuk saat ini sebenarnya next support kita itu di area sekarang ini. Kalau teman-teman lihat grafik ini secara short term, ini akan menjadi area support kita, dan memang ini berhasil hold lah. Bisa dikatakan Bitcoin berhasil hold di area kisaran 36.300 gitu ya. Tapi ya pertanyaannya sebenarnya adalah apakah Bitcoin bisa ke area 40.000 di tahun ini gitu ya. Karena kita sempat bahas juga bahwa memang area 37.000 ini masih menjadi strong resistance. Nah, kita tadi ngomongin tentang area 37.200 ya. Dan memang kalau kita lihat di time frame 2 jam ataupun di 1 jam, tapi 2 jam lebih kelihatan nih. Teman-teman bisa lihat nih. 2 jam, ini garis di sini, ini body candle semua. Teman-teman scroll, ini area kisaran 37.100 sampai 37.200. Makanya saya rasa ini adalah strong levelnya nih. Dan Bitcoin ini udah konsolidasi di sini, kemungkinan besar sih saya rasa untuk saat ini ya, dengan price action saat ini, walaupun dia secara data suportif, mungkin lebih ke arah ya bisa jadi ini menjadi strong resistance lah istilahnya. Jadi kalau misalnya Bitcoin testing kembali ke area ini, ya bisa jadi ini akan ada rejection juga di kisaran area tersebut gitu ya. Tapi kita lihat apakah dia bisa flip gitu ya. Karena momentumnya sekarang, pertanyaan adalah momentumnya. Apakah momentum Bitcoin masih last atau enggak? Masih bisa bertahan atau enggak? Karena kan kita bisa lihat nih. Kalau teman-teman scroll, ini kan momentumnya udah dari kapan nih? Dari dia mulai naik nih, dari Oktober mulai mengalami kenaikan gitu ya. Ini mulai ada exhaustion. Kelihatan mulai ada pelemahan movement lah. Di sini kan masih uptrend gitu ya. Kalau teman-teman lihat dari sini, sorry, kita close deh. Ini kan uptrend gitu ya, mengalami kenaikan. Lalu ini pelan-pelan nih. Tandanya apa? Tandanya ini dia konsolidasi di area ini nih. Tadi di area 37.200. Mulai ada flat movement di area ini. Artinya apa? Artinya sepertinya mau di push, mau didorong gitu ya, tapi nggak berhasil karena resistance-nya cukup kuat yang kita bahas ini di area 37.200. Lalu mulai ada push down, mulai mengalami penurunan gitu. Jadi ya kalau saya lihat sendiri ya masih seperti yang di video ini, testing ke area at least ke trendline ini, trendline yang besarnya dulu gitu ya. Ini kita scroll, berarti kalau misalnya saat ini masih belum ke area tersebut, mungkin ya testingnya bisa ke area kisaran nih 35.000, 35.800, pokoknya ke area garis warna putih inilah untuk testing dulu. Kita lihat apakah di sini ada liquidity atau enggak. Dan ini menarik sih karena kalau teman-teman lihat scroll di sini ya, nah ini kisaran 35.500 saya lihat mungkin ada likuidasi, bukan likuidasi tapi ada likuiditas lah. Karena di sini bisa jadi strong movement ke bawah, ini turun sekitar 2,9%, bisa grab some liquidity dulu. Baru di area ini kita akan lihat apakah sebenarnya dia strong atau enggak. Kalau enggak ya kembali lagi, target masih sama gitu ya. Saya masih lihat ada potensi kok untuk masih Bitcoin untuk turun ke area 32 ribuan atau 34 ribuan. Jadi ya bersabar dulu gitu ya. Jadi CPI move sendiri masih cukup positif. Nah, untuk short termnya bagaimana? Short term satu lagi nih, kalau teman-teman lihat indikasinya. Ini di time frame 2 jam, ini exponential moving average 20 dan 50-nya mulai crossing juga nih. Ya ini kan mulai crossing. Jadi yang EMA 20-nya ke bawah, EMA 50-nya di atas. Artinya mulai ada tanda-tanda pelemahannya gitu. Lalu kita kalau lihat juga di time frame 4 jam, ini juga udah mulai. Dimana dia mulai dari membesar nih mulai mengecil gitu ya. Kalau kita lihat ini EMA-nya mungkin seperti ini. Lalu EMA 20-nya mulai perlahan-lahan seperti ini. Lalu lama-lama akan crossing seperti itu. Nah ini ada tanda-tandanya untuk pengembalian tren seperti itu. Nah, untuk resistance sendiri ini yang kita akan bahas ya. Untuk resistance sendiri tadi 37.200 menjadi key level gitu ya. Ini 37.200 menjadi key level. Nextnya kita bisa lihat di bawah area ini. Saya area di bawah sini.
Nah, ini kisaran area 36.900. Coba kita lihat di sini juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya area 36.900 juga menjadi strong level juga. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini movement Bitcoin, kalau misalnya dia berhasil breakout, mungkin naik bisa sampai 36.900 atau 37.200. Ini akan menjadi dua area yang saya lihat mungkin potensi Bitcoin retesting lagi gitu ya, untuk mengalami sedikit koreksi. Ya, jadi kira-kira ini untuk update market crypto. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga. Hopefully teman-teman suka video ini. Jangan lupa to share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.